Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki bab yang kedua. Penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan sebab tauhid. Maksud bab ini menjelaskan kepada kita tentang tauhid itu adalah amalan yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan paling wajib kita pelajari. Dan di antara keutamaan tauhid yang paling agung adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Tauhid adalah faktor utama terhapusnya dosa-dosa seorang hamba. Bahkan semua sebab yang dapat menghapuskan dosa kita tanpa tauhid menjadi tidak berarti. Tauhid adalah sebab utama dosa kita diampuni, dan semua sebab diampunkannya dosa kita yang lainnya tanpa tauhid menjadi tidak berarti. Maka tauhid adalah yang paling penting dalam hidup kita. Penulis rahimahullah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun. Kezaliman dalam ayat ini maknanya adalah kesyirikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Sebagaimana di ayat yang lain di surat Luqman ayat ke-13. Tatkala Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi ayat ini Surat Al-An'am ayat 82 yang disebutkan pertama sekali oleh penulis menjelaskan kepada kita kriteria utama orang yang beriman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Oleh karenanya jemaah sekalian, tidak mungkin ada orang beriman berbuat syirik. Tidak mungkin ada orang muslim berbuat syirik. Kenapa? Karena kalau dia berbuat syirik, dia bukan muslim lagi. Dia bukan lagi orang yang beriman. Sebab dosa syirik membatalkan keimanan, menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Maka ayat ini menegaskan
orang yang beriman itu tidak melakukan dosa kesyirikan sedikit pun. Berarti orang beriman adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab syirik lawannya adalah tauhid. Lalu apa anugerah yang Allah akan berikan kalau kita benar-benar bertauhid? Di sini disebutkan dua anugerah terbesar. Yang pertama, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Ini jemaah sekalian, nikmat terbesar dalam hidup kita. Nikmat aman. Yaitu aman dari segala mara bahaya. Aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dunia ini saja. Aman yang lebih kita butuhkan adalah di alam kubur. Kemudian di hari kebangkitan. Dan aman dari api neraka. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, tauhid adalah jaminan keamanan. Artinya, orang yang mentauhidkan Allah, dia pasti selamat. Tidak mungkin tidak. Pasti selamat. Asalkan dengan syarat, dia pertahankan tauhidnya sampai dia berpisah dengan kehidupan dunia ini. Maka dia pasti selamat. Kemudian nikmat yang kedua, wahum muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, tauhid adalah kunci utama untuk mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu harus diusahakan. Maka cara mengusahakan hidayah yang paling utama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan membersihkan diri kita dari perbuatan syirik dan kufur. Itu adalah sebab utama kita mendapatkan hidayah. Mungkin muncul pertanyaan, bukankah dia sudah bertauhid berarti dia dapat hidayah? Betul. Tapi kan belum tentu besok. Belum tentu besok dia dapat hidayah. Maka dengan tauhid Allah akan anugerahkan kepadanya keistiqomahan. Sehingga hidayah yang akan diberikan kepadanya sampai akhir hayat. Begitu pula hidayah bertingkat-tingkat. Ada orang yang sudah dapat hidayah untuk mentauhidkan Allah, tapi belum dapat hidayah untuk puasa, haji, berakhlak mulia, sholat tahajud. Maka kita masih perlu hidayah untuk melakukan amalan-amalan yang lainnya. Sebagaimana kita perlu hidayah untuk istiqamah. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, kunci utama meraih istiqamah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, tauhid itu kenapa dia adalah kunci hidayah? Kunci utama meraih istiqamah. Sebab tauhid adalah benteng terkuat dari gangguan dan godaan iblis dan bala tentaranya. Bahkan subhanallah, iblis pun mengetahui hal ini. Karena iblis itu kan kafir bukan karena dia bodoh, tapi dia menentang kebenaran. Bukan karena tidak mengenal kebenaran, tapi menentang kebenaran. Jadi bayangkan iblis mengetahui keutamaan tauhid. Jadi dia benar-benar menentang tauhid. Padahal dia sudah tahu itulah kebenaran. Allah sebutkan di surat Shad ayat 82-83. Sumpah iblis. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang memurnikan ibadah kepadamu, yaitu yang tidak berbuat dosa syirik.
Iblis mengakui dia tidak akan bisa menyesatkan orang yang bertauhid. Begitu pula jemaah sekalian, tauhid adalah sebab utama Allah menolong seorang hamba. Lihatlah bagaimana Allah menolong Nabi Yusuf alaihissalam dari jeratan hubungan terlarang. Dalam kondisi yang sudah sangat darurat. Allah sebutkan di surat Yusuf ayat ke-24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu sangat berkeinginan kepada Yusuf dan Yusuf pun hampir saja memiliki keinginan yang sama. Kalaulah dia tidak melihat tanda dari Rabb-Nya. Maka Allah menjelaskan kepada kita apa sebabnya beliau diselamatkan. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan keburukan dan kekejian itu dari Yusuf karena dia termasuk hamba-hamba kami yang memurnikan ibadahnya kepada kami, yang tidak menyembah kepada selain kami. Jadi tauhid adalah sebab utama Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hamba. Kita masuk dalil yang kedua. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yang satu saja, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu ila Maryam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhum min, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang diucapkan kepada Maryam, dan ruh darinya, yaitu ruh ciptaan Allah, wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan beriman bahwa surga itu benar dan neraka itu benar adanya. Adakhalahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah pasti masukkan dia ke dalam surga berapapun amalan yang dia kerjakan. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian dalil yang kedua. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 pokok akidah. Barang siapa memilikinya, dia pasti masuk surga meskipun amalannya sedikit. Dari 4 pokok akidah ini, nomor 1 adalah tauhid, yaitu bersyahadat la ilaha illallah. Jemaah sekalian, bersyahadat itu maknanya mengucapkannya disertai dengan pemahaman terhadap maknanya serta meyakini kebenarannya dan mengamalkan konsekuensinya. Itu arti syahadat menurut syariat. Kalau terjemahannya saja sangat singkat, artinya bersaksi atau berikrar. Tapi secara syariat disebut syahadat apabila memiliki 4 hal. Yang pertama, dipahami maknanya. Yang kedua, diucapkan. Yang ketiga, diyakini kebenarannya. Dan yang keempat, diamalkan konsekuensinya. Lalu apa makna la ilaha illallah? Untuk memahami la ilaha illallah, pahami 2 rukun yang terkandung di dalamnya. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yang terdapat di dalam la ilaha. Maknanya adalah pengingkaran.
yaitu kita ingkari dan kita salahkan, kita benci dan kita jauhi semua yang disembah selain Allah. Itu arti la ilaha. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan yang terkandung di dalam illallah, yaitu kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Oleh karena itu la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu, Dia yang satu saja. Ini adalah penekanan terhadap illallah. Sedangkan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini adalah penekanan terhadap la ilaha. Kalau begitu, bagaimana caranya seseorang mengamalkan la ilaha illallah? Caranya ada dua. Yang pertama, dia yakin hanya Allah yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain Allah tidak berhak atau batil. Bahkan menyembah kepada selain Allah itu adalah kesalahan terbesar yang disebut syirik. Pelakunya kafir. Kalau tadinya dia muslim, maka dia murtad, keluar dari Islam. Ini yang pertama, dalam keyakinan. Dia meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Sehingga kalau ada seorang muslim meyakini tidak salah menyembah kepada selain Allah, maka Islamnya batal, dia bukan muslim lagi. Kemudian pengamalan yang kedua adalah kita murnikan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah. Apakah solat kita, haji kita, doa kita, sembelihan kita, tawakal kita, hanya kita peruntukkan kepada Allah semata. Sehingga kalau ada orang yang mempersembahkan satu ibadahnya kepada selain Allah, maka itu membatalkan keislamannya. Inilah jemaah sekalian, cara pengamalan tauhid. Dari 4 akidah yang disebutkan di sini, nomor 1 adalah tauhid. Kemudian yang kedua, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus diimani kepada beliau? Dalam hadis ini disebutkan ada 2. Yaitu beriman beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Ini juga disebut rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Rukun yang pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah. Artinya, beliau hanya manusia biasa sama seperti kita. Tidak punya sifat-sifat Allah sedikit pun. Tidak tahu perkara gaib, tidak bisa memberi manfaat atau menghilangkan mudarat. Tidak maha mendengar doa, kalaupun mendengar tidak akan sanggup mengabulkan. Hanya manusia biasa sama seperti kita. Yang butuh makan, yang butuh kepada Allah, dan sebagaimana kita akan wafat, beliau pun sudah wafat. Hanya saja jemaah sekalian, tentu kita harus meyakini beliau adalah hamba Allah yang terbaik, yang ibadahnya paling baik. Tapi dari segi sifat-sifat sebagai manusia biasa yang tidak bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat, sama saja tidak ada bedanya dengan kita. Maka ini rukun yang pertama yang membedakan kita dengan umat Nasrani. Umat Nasrani, mereka menuhankan nabi mereka. Tapi sayangnya ada sebagian umat Islam sudah ikut-ikutan. Mereka berdoa kepada Rasulullah SAW, bertawakal kepada beliau, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian rukun yang kedua, mengimani beliau sebagai utusan Allah. Yaitu kita yakin beliau benar-benar diutus oleh Allah
untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua ajaran beliau kita tunduk patuh. Dan ajaran beliaulah yang kita jadikan standar kebenaran. Sehingga semua yang bertentangan dengan ajaran beliau, kita yakin itu salah. Apapun itu dinamakan di tengah manusia. Disebut adat, budaya bangsa, kearifan lokal, nasihat orang tua, petuah-petuah bijak, filsafat, etika, moral, hukum, undang-undang, terserah. Mau disebut apapun, kalau bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, maka itu adalah batil, tidak benar. Karena ajaran beliau datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Dan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menentang para nabi dan rasul mereka. Bahkan sampai pada tingkat waqatlihimul anbiya, mereka membunuh para nabi. Padahal jemaah sekalian, para nabi itu berasal dari bangsa mereka, dari Bani Israel. Tapi mereka bunuh. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita menentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW sehingga kita menjadi pengikut Yahudi. Dan betapa pentingnya hal ini agar kita tidak menjadi pengikut Yahudi dan Nasrani. Setiap hari kita berdoa kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan engkau masukkan kami ya Allah dalam golongan orang-orang yang engkau murkai. Jangan pula golongan orang-orang yang tersesat. Rasulullah SAW telah menafsirkan sendiri. Al-maghdub alaihimul yahud waddallin nasara. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi dan yang tersesat adalah Nasrani. Dan dua rukun ini disebutkan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, aku hanya manusia seperti kalian. Namun aku diberikan wahyu. Aku hanya manusia, berarti beliau hamba Allah sama seperti kita. Aku diberikan wahyu, berarti beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ajaran beliau harus kita tunduk patuh kepadanya. Kemudian yang ketiga, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa yang harus kita imani pada beliau? Ada 4. Yang pertama, mengimani beliau hamba Allah. Sama seperti kita. Sampai dalam Al-Quran Allah mengatakan, kana ya'kulani ta'am. Beliau dan ibunya makan makanan. Kenapa? Makan makanan saja disebutkan dalam Al-Quran. Untuk mengingatkan kita, beliau manusia biasa. Sama seperti kita, masih butuh makan. Tapi umat Nasrani memperlakukan beliau secara berlebihan. Mereka menuhankan beliau. Ini yang pertama, yang harus kita yakini pada diri beliau. Beliau hanyalah hamba Allah, sama seperti kita, sama seperti Nabi Muhammad SAW, tidak memiliki sifat-sifat Allah sedikit pun. Yang kedua, kita imani beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Nabi kita juga, Nabi Muhammad SAW. Sama-sama sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk rukun iman. Yaitu rukun iman yang keempat. Beriman kepada para rasul. Jadi kita bukan hanya harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Umat Islam itu harus beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Dan mengingkari satu nabi dan rasul adalah pembatal keislaman. Karena dia menghancurkan rukun iman. Sehingga dalam Al-Quran Allah mengatakan, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh
mendustakan seluruh rasul. Padahal jemaah sekalian, rasul di masa itu hanya seorang, hanya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kalau ada umat Islam yang mendustakan Nabi Isa alaihissalam, itu sama saja dia mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bedanya jemaah sekalian, kita tidak harus mengamalkan syariat Nabi Isa alaihissalam ataupun nabi-nabi yang lain. Yang kita amalkan, yang diharuskan bagi kita hanyalah mengamalkan syariat yang Nabi yang diutus kepada kita, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi-lagi mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang rasul yang harus kita muliakan, ini membedakan kita dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi sangat memusuhi Nabi Isa alaihissalam, bahkan mereka ingin membunuh beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala menimpakan makar kepada mereka. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, lalu orang yang paling ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, dialah yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Ini menurut satu riwayat. Orang yang paling ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, dialah yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa, lalu ditangkap oleh teman-temannya, dialah yang mereka salib. Jadi mereka sangat memusuhi Nabi Isa alaihissalam, dan mereka telah mengklaim telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka jemaah sekalian, dari sini kita paham kebodohan umat Nasrani hari ini. Kebodohan umat Nasrani hari ini. Apa kebodohan mereka? Kebodohan yang sangat besar. Mereka di samping menyembah Nabi Isa alaihissalam, itu suatu kebodohan terbesar. Ada lagi kebodohan mereka yang juga sangat besar, yaitu umat Nasrani pendukung utama pembantaian Yahudi terhadap umat Islam di Palestina. Perbuatan yang sama sekali nggak masuk akal, yang jauh dari peradaban sebagai manusia, membantai wanita dan anak-anak, membakar orang-orang yang tidak bersalah. Padahal yang mereka bantu ini memusuhi mereka. Jangankan umatnya, Tuhannya saja mereka ingin bunuh. Ini kan kebodohan luar biasa. Dan orang-orang Nasrani itu yakin pembunuh Tuhannya adalah Yahudi. Umat Islam tentu tidak yakin. Umat Islam mengingkari. Kenapa? Yang dibunuh itu bukan beliau. Dan beliau bukan Tuhan tentunya. Tapi umat Nasrani yakin, tahu yang membunuh beliau adalah Yahudi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, dan mereka berkata, dengan bangganya orang-orang Yahudi berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, utusan Allah. Lihat, mereka mengakui beliau utusan Allah. Makanya jemaah sekalian, orang Yahudi berkata, umat Nasrani itu penyembah berhala. Karena mereka memang tidak meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan mereka. Dan mereka tidak mengatakan umat Islam penyembah berhala. Orang Yahudi itu jemaah sekalian, mereka tidak mengkafirkan umat Islam. Tidak. Yang mereka kafirkan hanya Nasrani. Andai mereka disuruh pilih, mau masuk Islam atau masuk Nasrani, niscaya mereka akan pilih masuk Islam daripada masuk Nasrani. Karena menurut mereka Nasrani itu kafir, menyembah berhala, menyembah patung Nabi Isa alaihissalam yang tersalib. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka memusuhi umat Islam? Allah sebutkan dalam Al-Quran, hasadam min indi anfusihim, karena hasad yang berada dalam jiwa mereka. Kenapa mereka hasad? Karena ternyata Nabi akhir zaman tidak diutus dari bangsa mereka, melainkan dari bangsa Arab, yang selama ini mereka anggap bangsa Arab itu bangsa yang hina, yang rendah. Maka mereka pun iri, mereka hasad,
sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mereka tahu inilah Nabi yang selama ini mereka tunggu. Dan hasad itu masih berlanjut sampai hari ini. Jadi bukan karena mereka anggap orang Muslim itu kafir, tidak. Nasrani yang mereka anggap kafir. Dan mungkin antum pernah lihat video di negara Yahudi sekarang, kalau ada orang datang, pendeta misalkan, datang untuk menyebarkan agama Nasrani, itu langsung dipukuli sama orang Yahudi. Dipukuli loh. Ketemu saja diludahi. Pernah lihat videonya kan? Diludahi sama orang Yahudi. Apa enggak bodoh itu Nasrani? Mereka pendukung utama pembantaian Yahudi hari ini. Mungkin tidak semuanya, tapi mayoritas pemerintah Nasrani di dunia ini saat ini mendukung Yahudi. Begitu pula umat mereka. Tapi tidak semuanya. Banyak juga yang menentang. Tapi mayoritas masih mendukung Yahudi. Itu karena apa? Karena merasa punya musuh yang sama, yaitu umat Islam. Padahal Yahudi sangat jahat kepada mereka. Jadi, kita beriman Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusannya. Dan adapun klaim pembunuhan Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam, maka dalam lanjutan ayat tadi Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidaklah membunuhnya, tidak pula menyalibnya, akan tetapi hanya diserupakan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, yang harus kita imani pada Nabi Isa alaihissalam adalah mengimani beliau sebagai kalimat Allah yang diucapkan kepada Maryam. Maksudnya adalah beliau tercipta dengan satu kalimat. Kalimat apa itu namanya? Kalimat kun, jadilah engkau, terciptalah engkau. Maka terciptalah beliau di rahim Maryam. Tanpa didahului oleh proses hubungan suami istri. Sehingga beliau tercipta tanpa ayah. Dan ini juga yang menjadi alasan umat Nasrani menyembah beliau. Padahal seharusnya kalau itu alasannya, Nabi Adam alaihissalam lebih layak untuk disembah. Karena beliau bukan hanya tanpa ayah. Beliau juga tanpa ibu. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam dan Adam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah ucapkan kun, terciptalah engkau. Maka terciptalah beliau. Kemudian yang keempat, waruhum min, dan ruh dari Allah. Maksudnya Allah ciptakan ruh untuk ditiupkan ke jasad beliau. Inilah empat yang harus kita imani pada diri Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat, beriman kepada surga dan neraka. Yaitu kita yakin tanpa ada keraguan sedikit pun surga itu benar dan neraka itu benar adanya. Surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Dan keduanya sudah diciptakan. Dan keduanya adalah makhluk yang Allah kekalkan. Hanya saja penghuni neraka itu terbagi dua. Yang sementara setelah menjalani azab, kemudian mereka akan dimasukkan ke surga. Dan yang kekal abadi. Yang kekal abadi adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau non-muslim. Sedangkan yang sementara adalah orang-orang yang masih muslim, tapi mereka melakukan dosa-dosa besar dan sampai mati mereka tidak bertobat. Lalu Allah tidak berkenan mengampuni dosa mereka. Maka Allah mengazab mereka, tapi karena mereka tidak berbuat syirik, suatu hari mereka akan dikeluarkan dan dimasukkan ke surga. Yang kekal di neraka hanyalah orang-orang musyrik
atau orang-orang kafir. Sebagaimana juga Allah tegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, orang-orang musyrik, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi yang kekal di neraka hanyalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sedangkan penghuni surga semuanya kekal abadi. Setiap orang yang sudah masuk surga, dia tidak akan pernah lagi keluar dari surga itu selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dan beriman kepada surga dan neraka juga bagian dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang keenam kepada takdir dong. Rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu artinya mengimani semua peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang akan terjadi setelah mati. Jadi cakupan keimanan kepada hari akhir itu sangat luas. Termasuk beriman kepada adanya nikmat dan azab kubur, adanya ujian kubur, masuk juga tanda-tanda kiamat, kemudian hari akhir di dunia, dan semua peristiwa setelah kebangkitan. Sampai ke surga dan neraka. Maka beriman kepada adanya surga dan neraka bagian dari rukun iman yang keenam. Oleh karenanya, kalau ada orang yang mengingkari adanya surga atau mengingkari adanya neraka, maka ini termasuk pembatal keislaman. Dia bukan muslim lagi, karena itu menghancurkan rukun imannya. Inilah jemaah sekalian, 4 pokok keyakinan, 4 akidah yang harus kita miliki. Dari 4 ini disebutkan nomor 1 adalah tauhid. Kemudian apa yang akan didapatkan seseorang kalau dia meyakini 4 ini? Adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga berapapun amalan yang dia kerjakan. Meskipun sedikit, dia pasti masuk surga. Meskipun amalannya sedikit, asal dia punya pokok-pokok akidah, maka dia pasti masuk surga. Maka jemaah sekalian, hadis ini memberi pelajaran penting kepada kita akan pentingnya akidah, terutama akidah tauhid. Hanya dengan meyakininya kita bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah yang mudah. Cuma sekedar kita yakin di dalam hati. Maka ini adalah pokok utama keselamatan kita. Namun hadis ini juga bermakna Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Artinya, kalau dia sudah punya 4 keyakinan ini, dia pasti masuk surga. Tapi di mana posisi dia di surga? Sesuai dengan amalannya. Kalau dia bukan hanya sholat wajib, dia tambah sholat sunnah, tentu surganya lebih tinggi daripada yang hanya sholat wajib saja. Kalau dia bukan hanya puasa wajib, dia tambah dengan puasa-puasa sunnah, tentu surganya lebih tinggi daripada yang hanya puasa wajib saja. Jadi ini juga terkandung dalam makna hadis. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Meskipun dia pasti masuk surga, tapi tingkatan dia di surga itu ditentukan oleh amalannya. Walhamdulillah jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan.